suasana hening dan tenang ini, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang bagaimana membalas kebaikan orang tua. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini adalah saat-saat terakhir perhitungan kalender Masehi, yaitu di bulan Desember, dan ini sudah menginjak pada tanggal 27. Sebentar lagi, kurang 3 atau 4 hari, kita akan bersama-sama meninggalkan tahun 2023 dan akan menapak di tahun 2024. Selama 1 tahun kita telah melakukan bersama-sama hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, maupun kegiatan-kegiatan yang buruk maupun yang jahat. Tentunya pergantian tahun adalah saat yang tepat untuk evaluasi diri tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Tentunya selama 1 tahun kita telah bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan di beberapa tempat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan bisnis, di lingkungan usaha, dengan bermacam-macam variasi-variasi kegiatan-kegiatan yang bermakna positif maupun negatif. Di tengah-tengah keluarga tentunya sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai anggota dari keluarga, kita pun juga melepaskan dari segala bentuk keakuan maupun menambah keakuan-keakuan dengan keluarga, dengan anggota keluarga. Sang Buddha mengatakan bahwa kita belajar agama ini adalah salah satunya adalah melepaskan dari segala bentuk keakuan-keakuan. Karena keakuan yang dipupuk tentunya akan menimbulkan penderitaan-penderitaan. Dan keakuan yang dipupuk inilah sebagai belenggu bagi kita untuk tidak lepas dari segala bentuk kelahiran-kelahiran yang terus-menerus. Kita evaluasi diri di tahun ini, tentunya kita pun telah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita pergi ke wihara, kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bermakna memberi, membantu, dan lain sebagainya. Apabila dalam setahun ini kita kurang melakukan kebajikan, marilah di tahun yang akan datang kita semakin menambah kebaikan-kebaikan. Dan pergantian tahun juga kita menambah usia kita, namun mengurangi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Kita merenung usia kita bertambah. Dengan bertambahnya usia, kita tentunya berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semakin banyak, semakin
menambah kebahagiaan orang lain. Apabila ada kekurangan-kekurangan di tahun ini, marilah kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya di tahun yang akan datang, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Semoga dengan niat baik dari kita semua, kita pun juga bisa evaluasi diri, bahwa yang ada di ruangan ini adalah leluhur-leluhur yang pernah hidup, pernah bersama-sama satu keluarga dengan kita. Kehidupan yang kita jalani maupun kehidupan yang leluhur jalani ternyata kehidupan yang tidak kekal adanya. Ada batasnya, ada fitnessnya. Dan datangnya fitness, datangnya batas usia seseorang itu tidak menentu dan tidak ada yang tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan ini. Marilah kita selalu berjaga-jaga dengan bertambahnya usia, dengan pergantian tahun ini. Kita semakin rajin dalam ibadah, semakin tekun dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk hormat kita kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Tadi Sang Buddha berpesan dalam Sutra Bakti Seorang Anak, bagaimana seorang anak membalas kebaikan orang tua kita yang telah tiada. Yang pertama, tadi Sang Buddha mengatakan demikian, tulislah khotbah ini atau sutra ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Jelas ada kaitannya berbakti kepada orang tua, ada kaitannya dengan kehidupan mendatang yang akan kita jalani. Kalau keseharian kita tidak isi dengan kebajikan-kebajikan, tentunya kehidupan di akhir kehidupan ini pun kita akan menderita, yaitu akan terdorong kelak di alam sengsara, alam penderitaan. Marilah di akhir tahun ini kita evaluasi, sudahkah kita maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah tiada. Apabila dalam evaluasi kita menemukan hal-hal kekurangan atau kelemahan-kelemahan di tahun yang akan datang 2024, kita perbaiki bersama-sama anggota keluarga yang lain. Selamat menyambut datangnya tahun baru 2024. Semoga di tahun baru kita penuh percaya diri, menapak diri untuk hidup lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sudah kita jalani. Sadu, sadu, sadu. Mari